memperjuangkan uang-uang di sana untuk kepentingan rakyat, untuk membuat penuh otak, perut, dan dompet rakyat. Itu yang utama, bukan memperkaya oknum pejabat atau keluarganya saja. Itu harapan saya. Termasuk Pak Basuki Cahayapurnama, beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik ya selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi dari perspektif kriteria itu PDI Perjuangan sudah menyampaikan karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan ibu kota negara yang berada di Pulau Kalimantan. Seperti Pak Jonan atau Pak Rudiantara, saya kira wajar ya, mereka orang-orang profesional. Kalau kepada saudara Ahok, ya, saya tidak ada masalah pribadi dengan dia. Tetapi kan dia orang yang bermasalah, gitu. Orang yang menimbulkan kegaduhan beberapa waktu lalu. Ya. Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini tidak terlalu pintar mengolah kata, sering juga kepleset, sering juga keras, gitu. Tapi sudah terbukti mewarisi kepemimpinan Gubernur Jakarta dari Pak Jokowi. Ahok mempunyai legacy yang luar biasa. Jokowi pilih Ahok jadi calon pemimpin IKN Nusantara. Fadlizon beri saran mengatakan cari yang benar. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memilih Nusantara sebagai nama ibu kota negara IKN baru. Jokowi telah mengusung sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai calon pemimpin IKN. Salah satu nama yang digadang-gadang menjadi pemilihan Presiden Joko Widodo sebagai calon pemimpin adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Nama Ahok pun lantas ramai diperbincangkan berbagai kalangan, lantaran dirinya diisukan menjadi calon pemimpin IKN. Munculnya nama Ahok yang masuk dalam daftar calon pemimpin IKN ini menuai beragam pro dan kontra di berbagai kalangan. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Fadlizon salah satunya. Fadlizon membuka suara untuk menanggapi penunjukan nama Ahok sebagai calon pemimpin IKN Nusantara. Menurut Fadlizon, pemerintah jangan sampai salah memilih orang sebagai calon pemimpin atau calon kepala otorita IKN Nusantara. Lebih lanjut, Fadlizon memberi saran kepada pemerintah untuk mencari calon yang benar. Sarannya, cari yang benarlah. Kata Fadlizon dikutip dari terkini.id jaringan suara.com Jumat 21 Januari 2023. Fadlizon tampaknya kurang setuju dengan salah satu nama calon pemimpin IKN Nusantara yang sudah dipilih oleh Jokowi. Fadlizon juga turut menyarankan agar pemerintah jangan memberi sinyal negatif yang nantinya berujung kehebohan pada orangnya, bukan pembangunannya. Jangan memberi sinyal yang nanti akhirnya kehebohan bukan kepada pembangunannya, malah kepada orangnya, ujar Fadlizon. Fadlizon menambahkan calon pemimpin IKN wajib memiliki kriteria kapasitas dan kapabilitas. Integritas juga tidak boleh ditinggalkan saat menunjuk penjabat. Kalau salah memilih orang nanti bisa kontraproduktif terhadap kinerja yang bersangkutan juga, pungkas Fadlizon. Sebelumnya, diketahui Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN telah disahkan pada Selasa 18 Januari 2021. Pasal 10 ayat 3 draft RUU IKN menyebutkan bahwa Presiden wajib untuk mengangkat kepala otoritas IKN paling lama 2 bulan setelah RUU disahkan. Selain Ahok, sejumlah nama tokoh juga masuk dalam daftar. Di antaranya ada mantan Menteri Riset dan Teknologi, Menristek Bambang Brojonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya Tawika Tumiana. Selain keduanya, ada juga mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Penggadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penunjukan Kepala Badan Otorita IKN diumumkan langsung oleh Jokowi. Dikatakan Luhut Jokowi sudah memegang nama yang akan ditunjuk menjadi pemimpin Nusantara. Nanti akan diumumkan, Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu jelas Luhut. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharto Monoarfa sudah mengumumkan nama daerah ibu kota Senin 17 Januari 2023. Nusantara dipilih sebagai nama ibu kota dan telah disampaikan dalam rapat panja pembahasan RUU Ibu Kota Negara bersama Pansus di DPR. Presiden memilih nama tersebut menurut Soeharto. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional. Mudah dan menggambarkan kenusantara kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu, katanya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan nama Nusantara untuk Ibu Kota Negara IKN baru. Sang Presiden pun telah memiliki nama-nama yang akan dipilih menjadi pemimpin IKN nantinya. Satu nama yang santer disebutkan adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama yang sering dipanggil Ahok. Nama Ahok pun lantas ramai diperbincangkan berbagai kalangan lantaran dirinya diisukan menjadi calon pemimpin IKN. Munculnya nama Ahok yang masuk dalam daftar calon pemimpin IKN ini menuai beragam pro dan kontra di berbagai kalangan. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Fadlizon salah satunya. Fadlizon membuka suara untuk menanggapi penunjukan nama Ahok sebagai calon pemimpin IKN Nusantara. Menurut Fadlizon, pemerintah jangan sampai salah memilih orang sebagai calon pemimpin atau calon kepala otorita IKN Nusantara. Lebih lanjut, Fadlizon memberi saran kepada pemerintah untuk mencari calon yang benar. Sarannya cari yang benarlah, kata Fadlizon, dikutip dari suara.com Jumat 21 Januari. Fadlizon tampaknya kurang setuju dengan salah satu nama calon pemimpin IKN Nusantara yang sudah dipilih oleh Jokowi. Fadlizon juga turut menyarankan agar pemerintah jangan memberi sinyal negatif yang nantinya berujung kehebohan pada orangnya bukan pembangunannya. Jangan memberi sinyal yang nantinya akhirnya kehebohan bukan kepada pembangunannya malah pada orangnya, ujar Fadlizon. Fadlizon menambahkan calon pemimpin IKN wajib memiliki kriteria kapasitas dan kapabilitas. Integritas juga tidak boleh ditinggalkan saat menunjuk pejabat. Kalau salah memilih orang nanti bisa kontraproduktif terhadap kinerja yang bersangkutan, juga pungkas Fadlizon. Sebelumnya diketahui Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN telah disahkan pada Selasa 18 Januari 2021. Pasal 10 ayat 3 draft RUU IKN menyebutkan bahwa Presiden wajib untuk mengangkat kepala otorita IKN paling lama 2 bulan setelah RUU disahkan. Jokowi dialog dengan Mega soal calon kepala singgung nama Ahok. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo sedang melakukan dialog mengenai kemungkinan nama-nama yang dicalonkan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pernyataan ini ia berikan terkait dengan mencuatnya wacana kemungkinan Kepala Negara memilih Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk memimpin IKN. Semuanya dalam dialog antara Bapak Joko Widodo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi persyaratan kriteria itu PDIP sudah menyampaikan karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan ibu kota negara yang berada di Pulau Kalimantan itu, kata Hasto ketika ditemui di kantor DPP PDIP Jakarta Kamis 27 Januari 2022. Hasto pun mengatakan PDIP memiliki daftar nama yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Jokowi. Syarat tersebut yakni pernah menjabat sebagai kepala daerah dan berlatar belakang arsitek. Adapun Hasto mengatakan Ahok dinilai sesuai dengan memenuhi syarat tersebut lantaran memiliki rekam jejak kepemimpinan yang cukup baik selama menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta. Siapa yang diputuskan? Untuk kami serahkan kepada Presiden Jokowi hanya saja. PDI Perjuangan punya nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat. Untuk itu termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di DKI Jakarta, kata Hasto. Selain Ahok, nama-nama yang menurutnya sesuai dengan kriteria tersebut yakni Menteri Sosial Tri Risma Hari Ini dan Kepala LKPP Azwar Anas. Bila dikerucutkan pada kriteria yang disebutkan Jokowi, nama Risma memang yang paling sesuai. Namun demikian Hasto mengatakan baik Risma dan Azwar kini telah memiliki jabatan yang masih diemban. Sehingga dengan demikian adanya tugas-tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo tentu dapat dijalankan secara sebaik-baiknya. Dulu disebutkan Bu Risma karena ada kriteria yang disebutkan adalah kepala daerah dan juga arsitek. Sehingga kalau kita melihat kriteria itu memang beliau memenuhi syarat. Tetapi untuk IKN sepenuhnya memang kami serahkan ke Presiden Joko Widodo, tandas dia. Presiden Joko Widodo sendiri sebelumnya sempat mengungkap 4 nama calon yang akan memimpin satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Keempat nama tersebut yakni Ahok kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Kemudian Abdullah Azwar Anas. Selain Ahok dan Azwar Anas, Jokowi juga menyebut nama Bambang Brojonegoro yang saat ini menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Satu orang nama yang diungkap Jokowi lainnya adalah mantan Direktur Utama Wijaya Karya atau Wika Tumiana. Kandidat memang banyak, 1 Pak Bambang Brojonegoro, 2 Pak Ahok, 3 Pak Tumiana, 4 Pak Azwar Anas, ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 2 Februari 2023. Megawati sudah dialog dengan Jokowi soal Kepala Otorita IKN. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah berdialog dengan Presiden Joko Widodo terkait nama-nama Kepala Otorita Ibu Kota
IKN atau Nusantara, Hasto menyebut partainya sudah menyiapkan nama-nama untuk dijadikan kandidat kepala otorita IKN semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Bu Megawati, kata Hasto di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. 1. PDIP sebut IKN butuh pemimpin yang berani dan visioner.